di Deep Talk with Ruben hari ini kalau ngomongin dia sih kayaknya udah bukan orang asing ya. Cuman dia juga udah ikut sering juga ikut andil bagian dari MOP, OPP sendiri ya. Tapi memang beberapa belakang terakhir ini kehidupannya menjadi sorotan. Kehidupan pribadinya ya, terutama keluarga ya, menjadi sorotan sama Pak siapa namanya? Saya lupa. Saya? Iya. Siapa ya? Lupa juga saya. Indra Bekti. Ya ampun. Bekti, thank you banget loh. Sama-sama. Ya, aku udah bisa datengin Bekti ke sini pastinya di saat Bekti yang ya sudah oke banget gitu ya. Karena di saat lagi ramai atau apapun tuh kalau teman deket tuh kayaknya rasanya nggak enak untuk membahas apapun itu ya nggak sih? Betul. Bekti, gini. Berbicara tentang apa yang kemarin lu jalanin gitu ya. Aku sama Bekti itu gimana sih? Ya, pindah rumah ya yang sekarang tuh lagi pada ditempatin sama Kenta. Pada tempatin Kenta kan namanya. Sekarang gitu. Iya pada itu gara-gara Bekti. Jadi Bekti beli di situ, akhirnya gue ikutan beli di situ biar tetanggaan bareng. Nggak lama gue pindah, dia pindah lagi ke tempat lain. Iya kan? Iya. Maksudnya kalau sama Bekti itu deket banget. Tapi jujur Bekti, rasa kekhawatiran tentang lo itu udah dari dulu kan. Iya. Jangan gini Bekti, jangan gini Bekti. Tapi pada saat dengar kabar lo jatuh itu, gue itu menganggap gue itu lagi dikerjain, ngerti ya? Prank nih gitu ya? Iya, tapi nggak ada yang pegang kamera ya. Maksudnya nggak ada yang mencurigakan juga gitu, maksud gue. Apa ada yang gini, ada yang gini. Kok nggak ada juga ya gitu, gue tuh berharap gitu kan. Tapi kok ini kok, dan nah untungnya kayak misalnya akun-akun berita-berita tuh gue tuh jarang buka. Akhirnya gue buka dong, akun-akun gosip gue buka. Hah, udah ada official nih. Gitu, yang ngasih tahu gue itu Igun ya kalau nggak salah. Jadi gue tuh udah pokoknya untuk sosial media tuh gue jarang banget buka. Gue jarang banget buka. Jadi Iksan pun kalau nggak penting banget dia nggak nyampein ke gue tentang sosial media. Nah pas itu gue langsung kayak megang handphone kan. Masa sih Bekti? Hah? Jatuh di kamar mandi. Hah, otak udah ngawang-ngawang dong. Gitu. Sebenarnya sih nggak jatuh. Iya makanya kan beritanya gitu kan, jatuh. Jatuh, iya betul. Iya kan? Lu kan nggak bisa nelpon siapapun. Gue inget Roy, tapi nggak keucap namanya, ngerti kan? Ngerti kan lu kalau orang gemeteran tuh, ya, siapa yang mau dikabarin duluan tuh kan bingung kan gitu. Hah, ini bener apa enggak? Igun lagi ngabarin. Udah di rumah sakit ini. Hah, berarti bener nih. Gitu. Gue sebenarnya shock Bekti. Tapi ya memang Bekti itu adalah orang yang nggak pernah mau tua. Dia selalu punya semangat yang paling muda. Di usia yang udah paling banyak, ya. Dia dari dulu yang paling berani pakai baju warna-warni, merah, kuning, hijau, biru. Pokoknya tembok TK tuh udah dipakai di badan dia semuanya. Tembok TK loh. Tapi sekarang kalau kondisi lu sendiri gimana? Ya udah alhamdulillah, udah bisa bekerja, udah bisa beraktivitas dengan normal. Tuh, cuman memang masih kalau terlalu lama di suatu acara gitu, itu masih suka pusing gitu. Karena kan waktu itu si pecah pembuluh darah di otak itu kan, yang di operasinya otaknya. Terus kalau mata juga waktu itu sempat kena juga tuh. Jadi kayak pada pecah pembuluh darah itu sampai ke mata tuh darahnya. Jadi gue nggak bisa lihat gitu sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya dioperasi satu tuh ya, dari kepala terus kemudian mata gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai normal. Dan untuk mata kiri sih nih masih sedikit lagi masih ada burem-buremnya dikit gitu untuk mata kiri ini. Jadi gua nggak bisa lihat hidung sama mata lo. Tapi alhamdulillah nih karena udah dua-duanya begini bisa lihat. Jadi mesti operasi lagi? Gak tahu juga deh, gua katanya sih nanti by the time ini udah dibenerin gitu, nanti dia akan ngikut katanya yang sebelah kiri ini gitu. Tapi ya nggak tahu juga deh nih kalau misalnya sampai harus ada operasi lagi sih, kalau memang bisa kenapa enggak ya? Karena biar bisa lihat jelas, normal gitu ya. Biar benar-benar jelas gitu. Oke, tapi ketika lu ngelihat semuanya gelap gitu, ya ada rasa panik ya dari diri lu? Jadi pada saat itu aku nggak ngerasa
apa ya, gelap atau apa gitu, karena memang kayak dikasih Allah tuh nggak inget saat kejadian terjatuhnya di kamar mandi itu bener-bener nggak inget dan nggak tahu dan nggak rasanya kayak gimana juga nggak tahu, karena itu bener-bener dilupain. Terus udah gitu baru sekitar bulan Maret deh kayaknya, bulan Maret gitu deh baru nyadar, baru kayak wah gue lagi di sini tuh, mata udah lihat sebelah kiri. Ya, sebelah sini. Terus sebelah kanan ini masih kayak apa, tenggelam gitu ya di dalam air, ya betul. Kayak gitu. Terus baru April apa Mei ya? Mei kayaknya baru di benerin yang sebelah kanan ini gitu. Jadi sekarang udah bisa lihat dengan jelas gitu. Jadi ya pada saat mata nggak bener-bener nggak lihat itu, aku dilupain sama Allah, dia bener-bener nggak tahu. Padahal Nggak ingat sama sekali. iya, nggak ingat sama sekali. Padahal itu di video diliatin pada saat kejadian itu, aku besokannya pokoknya udah mulai sadar, udah bisa komunikasi gitu, walaupun pas lagi udah dioperasi ya, tuh ngomong sama orang, bisa ada treatment apa namanya, pakai kursi gitu, itu aku lihat cuma di video aja gitu. Terus pokoknya tapi aku nggak inget Masa sih gue gitu? Demi Allah. Iya, masa lu apa gitu? Iya. Masa sih gue gitu? Iya betul. Masa sih gue sampai segininya amat gitu ya? Pokoknya dilatih, terus pas bangun dari siuman dari operasi itu, Ya. itu ada yang videoin gitu, terus kayak gitu. Di awal-awal itu lemes dan nggak tahu ya. Nah setelah sadar itu sekitar bulan Maretan gitu ya, April ya kalau nggak salah, sekitar April Maret gitu deh pokoknya. Dan alhamdulillahnya aku langsung ada tindakan itu infus, treatment infus untuk sinkronin semuanya. Dan alhamdulillah Jadi kayak kabel-kabel yang ya, itu kayak di bener-bener lagi di otak itu. Terus yang tadinya ngah-ngoh gitu ya, ngomong nggak tahu kayak gimana gitu, lama-lama kelamaan seperti ini. lu diapain? Ada infus gitu? Infus aja, infus herbal. Di situ itu 10 kali tuh infus. Jadi ya memang operasi pastinya tetap secara jalan. kedokteran tetap berjalan, obat-obatan tetap berjalan. Nah ini herbal lah itu. Jadi dia memang dari China langsung gitu, dan orang ininya ada sih datang gitu, orang China ya? Orang Cinanya itu udah. Tapi kalau dari kondisi lu udah pulih banget, kalau hitungan persen berapa persen? Sekarang sih udah 100% ya rasanya, kecuali cuman kalau terlalu capek pusing aja. Kalau teriak gitu ya, halo apa kabar semuanya? Dengan gaya lu itu? Iya benar. Itu nut gitu tuh. Kayak gitu emang rasanya. tubang kali Bekti. Apa? Iya bener ya. Iya lah. Tubang. Tapi gini loh ya, MOP Lovers, Bekti itu orang yang jarang banget sakit hati. Iya. Ya, tapi justru dia paling banget sering disakitin sama lingkungannya, dicurangi sama siapapun. Kalau aku bilang, tapi aku bilang, lo kok bisa sih Bekti ya kayak gitu? Gue sih enggak deh gitu. Udah Bu, sabar Bu. Dan orangnya tuh legowoan. Jadi kalau dengar cerita dia tuh kadang kita sendiri yang gedek. Dianya mah santai aja, kita yang gedek gitu. Bekti, pada saat kemarin itu lo terjadi, kepikiran anak gak? Iya dong. Dengan anak-anak pasti. Kan maksudnya gini, maaf nih. Lo gak sadar di sini, denger suara anak lo? Enggak? Nggak denger, tapi Jadi lo pokoknya gak inget apapun? nggak inget sama sekali kejadian. Pokoknya dari Desember, Januari kan kejadian pas ulang tahun gue kan. 28 Desember itu lagi siaran itu. Pokoknya katanya pamit mau ke belakang dulu dong, mau pupuk gitu. Terus orang itunya, siaran radionya, kok ini nggak balik-balik sih Bekti, dicoba dilihat, dibongkar, dibukain itunya. Terus jadi ditemukannya gue terduduk gini gitu, terus ngorok, ya itu dia.
Jadi pas didengar di luar kamar mandinya udah kedengeran ngorok. Ah ini pasti ada apa-apa nih katanya gitu. Terus udah dibukain sama teknisi. Terus ada supir gue yang juga nemuin gue juga. Terus udah kan gue lagi pupup ya itu dicebokin itu ya. Supir gue jebokin gue. Katanya begitu pokoknya ceritanya. Sampai terus langsung dibawa, dan alhamdulillahnya langsung gue tertangani ya. langsung tertangani dapat golden golden periodnya ya gitu ya. Jadi di 6 jam setelah itu pokoknya antara itu gue mendapatkan perawatan langsung gitu di Abdi Waluyo waktu itu. Oke, yang Indra Bekti tahu nih, pecah pembuluh darah itu kayak apa sih? Di kepala itu pecah. Jadi lu udah itu? Berdarah itu darahnya banjiri otak. Oke. Itu yang gue tahu ya gitu. Dan kemudian ini makanya gue dikasih kayak semacam pipisan namanya gitu untuk mengaliri darah dari kepala ini ke sini nih, perut ini. Nah ini untuk membuang cairan gitu. Jadi kalaupun masalah dia akan darah lagi, dia secara otomatis akan mengeluarkannya nanti itu akan melalui entah itu nanti feses ya, buang air besar atau pis gitu. Itu yang aku tahu sih kayak gitu ya. Oke. Bekti. Dan akhirnya seorang Indra Bekti bisa kita lihat lagi dengan ya udah yang tidak dalam keadaan sakit gitu ya. Tapi sebelumnya kan lu sering banget ngerasain pusing katanya. Gue malah nggak tahu lu bilang lu tuh pernah pusing, karena gue bilang lu kayak happy aja, teriak-teriak aja. Iya betul. Jadi lu cuma cerita ke manajer gitu. Iya, waktu itu dibilangin pokoknya akhir-akhir sebelum pecah pembuluh darah itu ya gue selalu ada keluhan. Gue pusing nih, gue pusing gitu. Pusing terus minum itu ya obat aja gitu yang biasa gitu yang ada di warung-warung itu. Ya sudah sembuh lagi, terus kerja lagi gitu. Karena memang ritmenya emang cukup padat lah. Iya. Ntar ada kan siaran pagi kan, terus udah gitu cari siaran pagi, entah itu aku meeting lah atau mungkin ada kerjaan gitu. Terus malamnya ada kerjaan lagi gitu. Jadi terus ada yang sampai jam 1 malam itu syutingnya. Jadi cuman 3-4 jam tidur, udah siaran pagi lagi gitu. Jadi terus ya aku suka ngeluh-ngeluh, jadi aku suka bilang sama manajer aku tuh kalau lagi nge-MC atau apa gitu ya suka pusing-pusing sendiri gitu. Jadi mungkin itu sudah tanda-tandanya. Oke, dan kita senang Bekti udah pulih lah ya. Bekti, kembali belum selesai lagi itu tiba-tiba pemberitaan lo tentang rumah tangga. Ramai lagi menjadi sorotan ya. Gua nggak tahu bagaimana maksudnya gini, gua nggak tahu rasanya bagaimana jadi lo pada saat itu. Mungkin nggak semua orang tahu ngelihat Bekti menangis, tapi saya sering banget ya kedapatan Bekti itu menangis. Mungkin kalau saya lebih cengeng daripada Bekti ya. Tapi kalau Bekti itu jarang sekali dia di publik itu menunjukkan atau memperlihatkan air matanya gitu ya. Tapi lu tegar aja, kuat. Dan lu bisa melewati ini dan akhirnya sudah proses putusan tuh. Kemarin itu sih udah pada saat Dila yang menuntut ya kan. Akunya di sini sih sebenarnya belum melakukan apapun kayak misalnya talak gitu dan segala macamnya gitu. Terus akhirnya di situ ya udah putusan. Sudah kami memang resmi bercerai gitu. Namun disitulah kita banyak belajar satu sama lain. Akhirnya ya kita masih saling berkomunikasi, kita masih tambah kedekatannya walaupun kita berbeda rumah, tapi kita tetap berkomunikasi, tetap aku diberikan kesempatan ketemu sama anak-anak yang kayak gitu, ketemu sama Dila gitu. Jadi gitu sih. Pembagian waktu yang tepat pastinya gitu ya. Betul. Bekti ini juga lelah sih memang, tapi hanya Bekti dan Dila yang tahu, itu yang aku bilang. Kalau konflik rumah tangga itu orang lain paling sering banget tuh ikutan ya. Tapi
yang menjalani itu kan kita, ya. Jadi kita yang tahu. Dari bukti jadi trauma nggak kalau punya pasangan gitu? Ya apa ya? Kalau dibilang Kan butuh trauma penyesuaian mungkin, lagi kalau baru kan? betul banget. Ntar kalau baru lagi ada penyesuaian lagi, aku sih Apa ya kabar? itu dia. Iya, harus ya. Ya makanya untuk saat ini kami masih terus berkomunikasi dengan baik. Ya kan siapa tahu ada secerca harapan untuk bisa kembali lagi mungkin gitu. Ya, saat ini kita lagi apa namanya berhubungan baik, berkomunikasi dengan baik gitu dengan anak-anak, dengan Dila gitu. Pokoknya kita memperlihatkan hubungan baik ini di depan anak-anak ini gitu. Jadi karena supaya anak-anak merasa bahwa orang tuanya hadir di situ gitu. Terus apa namanya entah seminggu sekali kayak gitu. Itu kita bisa ada pertemuan gitu. Ya apa di situ mungkin ya akankah ada timbul rasa untuk mungkin balikan kayak atau apa kayak gitu. Ya senang aja kalau ketemu sama Dila gitu, sama anak-anak khususnya juga. Jadi ya kita nggak pernah tahu ya ke depan seperti apa kalau memang misalnya ternyata kita udah bisa balikan kayak atau apa kayak nggak pernah tahu gitu. Gitu. Oke. Bekti, di saat memang orang mungkin gini, lu harusnya butuh banget perhatian, tiba-tiba pisah nih. Itu yang gue bilang nggak ngerti harusnya jadi lu tuh gimana, ya. Tapi bagaimana lu membuat diri lu tuh tenang di situasi yang mata lu sebenarnya dalam penglihatan juga burem, nggak senormal yang lain gitu ya. Betul. Tapi lu berusaha untuk beraktivitas seperti lu biasanya karena itu kan salah satu yang mindset ya. Karena kalau lu makin di rumah dia makin drop kan badannya. Karena lu memang orang yang aktif kan. Betul. Nah, jadi bagaimana lu membuat diri lu tuh nggak mungkin lu nggak keingetan Bekti kalau lagi diem. Betul banget. Gimana sih? Ya apa ya, kalau keingetan ya udah kita ikutin flow-nya itu ya. Kadang suka keingetan Dila anak-anak gitu kalau lagi bersama-sama gitu. Sekarang suka ada nangis sendiri gitu. Kalau lu keingetan Dila, lu yakin gak Dila inget lo? Ya nggak tahu ya, itu mudah-mudahan ya. Itu ungkapan hati lo aja ya? Iya betul. Oke. Ya kadang suka telepon gitu kan, kita suka video call. Siapa yang telepon duluan? Aku suka telepon duluan gitu, video call terus lihat Dila, lihat anak-anak juga gitu. Itu sih apa namanya tiap hari sih kita lakukan itu ya gitu. Jadi supaya tetap terjaga hubungan aja gitu. Terus ya itu, jadi merasa bahwa kadang-kadang suka ya Allah ini gue gini banget sih gitu sendiri gitu. Tapi ya pasrahin aja dulu sama Allah gitu bahwa memang ini mungkin menjadi apa ya ada hukum tabur tuai gitu mungkin ya. Jadi apa yang gue lakuin mungkin ada yang kesalahan-kesalahan selama gue hidup sama Dila mungkin. Jadi ya ini sekarang adalah waktunya nih gue diginiin dulu nih gitu. Jadi ya akhirnya itu jadi introspeksi sendiri gitu bahwa hidup gue emang harus kayak gini dulu kali ya. Nah dan ya terus sih berdoa terus supaya tetap ada hubungan baik, itu yang paling gue inginkan gitu. Kadang suka ya kalau udah ketemu gitu misalnya sama anak-anak sama Dila gitu rasanya ada energi baru gitu, selalu ada energi terus gitu. Dan lu nggak mau ngelawan energi itu gitu ya? Betul. Karena ya yang ngejalanin itu lu Bekti, jadinya lu yang masih tahu. Betul banget. Oke, tapi banyak sekali netizen juga malah geram ke Dila, ya kan? Kalau Bekti sendiri gimana nanggepinnya? Ya janganlah kayak gitu maksudnya ya pasti itu ada kesalahan dari gue juga. Itu apa yang gue dapatkan saat ini itu mungkin ada kesalahan gue juga gitu. Jadi jangan ngejudge gitu ya, ngejudge Dilanya gitu. Pasti ada ya itu dia tadi tabur tuai tadi itu gitu. Mungkin apa yang gue pernah lakukan gitu dan ini hasil dari perlakuan gue sama keluarga gitu, khususnya untuk Dila sendiri yang akhirnya dia merasa bahwa aduh ya akhirnya gitu membuat kita jadi
bisa seperti ini adalah untuk introspeksi diri akhirnya gitu. Jadi waktu merenungnya banyak gitu ya. Benar banget. Mungkin semua MAP lovers sedikit tahu. Indra Bekti ini di zamannya itu udah kalau bukan acara, kalau bukan Indra Bekti nggak acara, ya. Dan Bekti ini memang ya orang yang punya power untuk apa ya tampil, ya untuk terdepan itu masih sampai sekarang loh dia, ya. Tapi Bekti up and down dalam perjalanan karir lo. Berarti apa lo anggap semua kejadian ini ada titik terendah yang lagi lo jalanin? Iya sih, sepertinya gitu ya. Karena gue semenjak Desember akhir itu kan kejadian pas gue ulang tahun ya. 28 Desember itu kejadian. Terus udah sampai akhir April ya mungkin ya. Itu akhirnya baru Mei ini baru kayak ada kerjaan lagi, ada pemasukan lagi lah gitu. Jadi bener-bener diistirahatin dulu gitu kayaknya ya. Setelah mungkin beberapa tahun lumayan lah ya gitu pekerjaannya gitu, dan ini mungkin ya lagi ada hal yang mungkin harus diistirahatkan dulu gitu. Ini menyangkut apapun sih, dari pekerjaan, keluarga gitu. Kayaknya lagi diingetin, bener-bener diingetin sama Allah gitu, untuk supaya nih loh, gua kasih lo ini kayak gini, lo kayak apa nih untuk nextnya. Jadi kayak ini kayak kesempatan kedua nih buat gue, hidup gue seperti ini. Karena bener-bener tuh waktu pingsan itu, blackout itu ya kayak apa ya, gue ngerasa bahwa Allah tuh sayang banget sama gue, bahwa dikasih kesempatan yang berkaitan untuk mungkin menata hidup dengan lebih baik lagi gitu ya. Walaupun dengan yang cukup berat, dengan perceraian, terus mata sempat waktu itu juga nggak bisa lihat juga gitu. Tapi lama-kelamaan ini gue lagi terus memulai kembali dari nol lagi untuk terus bisa menjalani hidup ini, menata karir lagi, untuk supaya orang bisa percaya lagi sama gue gitu, untuk membawakan acaranya gitu. Walaupun alhamdulillah sih memang akhirnya ada beberapa teman-teman yang support untuk misalnya bawain acara itu kemarin konser Blue gitu. Itu opening acaranya itu cukup antusias orang melihat kehadiran gue gitu ya. Itu mengharukan banget itu. Terus gue sampai sujud syukur di atas panggung gitu. Itu orang-orang yang lihat aku, tim aku juga udah, itu ngapain itu pakai sujud-sujud gitu kan. Soalnya aku sujud aja tuh sebenarnya nggak boleh gitu pada saat itu ya. Setelah sembuh gitu, terus nunduk gitu tuh sebenarnya nggak boleh. Dan memang itu sakit, sampai sekarang pun kalau sholat itu sakit. Jadi kayak darah tuh naik ke atas kepala kan pada saat kita nunduk. Itu kadang sakit ya, nut-nutan, kadang enggak gitu. Nah pada saat itu sebenarnya lagi sakit itu pada awal-awal sembuh kan. Tapi gitu. teriakan penonton tuh malah bikin lu jadi... Betul, nah itu dia. Teriakan penonton itu, gitu ya. Membuat energi gitu. Itu energi tersendiri itu buat gue gitu. Dan ya terakhir tuh kemarin pas konser Ahmad Dhani juga gitu, diberikan kepercayaan juga untuk bisa jadi bawain acaranya gitu ya. Dan ya antusias penonton begitu luar biasa gitu. Yang di Istora? Iya betul. Oh itu lo hostnya tuh? Hostnya tuh, itu. Terus ya gue merasa bahwa ini benar-benar sebuah cobaan dah gitu buat gue. Seperti sekarang ini, tapi pasti Allah punya maksud di balik ini semua gitu. Ada cerita lain lah ya? Iya betul. Bekti, ini seandainya Dila punya pasangan lain, apa tanggapan lo? Jangan dulu sih Bun. Sedih gue. Karena lo lagi pengen coba memperbaiki ya? Iya. Secinta itu Bekti lo sama Dila ya? Jadi ya itu yang sebenarnya sih ya, hati, ketika hati bicara ya
hanya mereka yang tahu gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak sepihak tapi ada berbalas cinta juga. Amin ya Allah, amin. Ya. Mudah-mudahan ya Ben, mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Ya maunya sih aku mau balik lagi gitu. Mau balik lagi? Oke. Udah pernah ngomong lagi belum sama Dila? Dil, Bun, aku mau. Ya udah ngomong, udah. Ya doain. Semoga. Ya doain apa nih kan kita mesti tahu doain balik lagi gitu. Oh iya makanya kan doain kan banyak, doain biar sembuh kan banyak. Jadi biar kita doanya itu terarah. Iya bener. Iya kan? Doain bisa balik lagi sama Bunda gitu. Biar bisa apa namanya kita membesarkan anak-anak sama-sama. Terus kita tua bersama gitu karena ya apa ya mungkin pada saat kita bercerai itu emosi sesaat gitu kan. Ya mohon doanya banget untuk bisa aku karena ya Dila lah yang paling mengerti sebenarnya siapa saya gitu. Ya mohon doanya bisa yang dia paham betul gitu ya. Betul. Ya jadi prosesnya itu ya mulai lagi dari nol jadinya. Ya, betul. Ya kan? Kayak pendekatan lagi gitu, kayak pacaran lagi gitu ya. Tapi ya itu semuanya kita serahin sama Allah juga. Apa namanya ya usaha kita masing-masing seperti apa. Ya kalau memang diberikan jalan yang terbaik untuk kita berdua bisa kembali lagi gitu. Untuk saat ini ya kita hanya ikhtiar aja ya dulu gitu. Ya pokoknya doa ya. Doa yang terbaik ya pasti akan dikasihnya juga baik gitu kan. Amin ya Allah. Amin. Nah, tapi di saat kemarin memang lu lagi sulit sekali ya. Maksudnya ya kerja serabutan aja. Apa aja yang penting dapat duit. Betul. Apa aja dapat duit. Iya, ya. Betul. Pertanyaan gue gini. Dari yang dapat duit itu ada yang lu beli atau enggak? Atau uang lewat aja gitu. Akhirnya cash flow-nya lu tuh nggak bagus gitu buat kehidupan hari-hari kan gitu. Saat ini sih kan gue masih ada manajemen nih gitu, jadi manajemen yang ngatur deh tuh uangnya kemana-kemana gitu ya, pemasukan itu pokoknya yang penting gue hari ini gue minta duit ada aja gitu. Misalnya untuk jalan-jalan sama anak-anak gitu, terus sehari-hari gitu sih. Alhamdulillahnya manajemen memanage keuangan dengan baik gitu, sehingga nggak sampai yang kesusahan banget sampai harus seperti apa gitu ya. Ya apa namanya mungkin harus minjem sana minjem sini yang kayak gitu-gitu tuh ya insya Allah mudah-mudahan sih itu nggak ada ya, dan itu semua dibantu sama manajemen gue itu Bapak Roy Manila yang jadi manajer gue, dia yang ngatur tuh semuanya sehingga dia tahu bahwa betapa gue membutuhkan bantuan ya, dalam arti kata supaya jangan terlalu pusing mikirin yang perduitan itu yang bikin takutnya nanti malah ada pecah pembuluh darah dari yang mana gitu, yang dari sisi lain apa gitu. Itu ada ketakutan kita semua gitu. Gue juga kan maksudnya itu ya saat ini lagi rikih-rikihnya gitu kan. Ya jadi alhamdulillah sih itu semua bisa teratasi, terhandle lah gitu. Masih Roy ya? Iya. Oke, Bekti, ini hal yang terjadi tentang Indra Bekti itu ya semuanya sudah menjadi ceritanya untuk Bekti. Ya, dan bahkan untuk yang lain buat aku bukan menjadi hakim tapi belajar dari apa yang Bekti jalani. Betul. Dan nggak semuanya itu bisa sekuat kakinya Bekti. Bekti sudah kembali pulih, jadi dia bersama manajemennya sudah bisa kembali beraktivitas. Bahkan ia berharap mudah-mudahan dari datang ke setiap acara dan lain-lainnya sudah memastikan, gue oke. Jadi setiap acara sudah bisa kembali memberikan kepercayaan lagi. Iya, betul sekali. Iya nggak sih? Betul banget. Udah bisa kembali kepercayaan lagi, sibuk lagi kayak dulu. Yes. Iya. Betul. Alhamdulillahnya sih, alhamdulillah dapat kerjaan syuting juga, yang stripping juga nih gitu. Jadi kita lagi stok, jadi ya walaupun masih TV baru tapi ya ini alhamdulillah kesempatan baru juga buat gue kerjasama sama Bedu juga yang jadi partner gue saat ini. Bedu gelap itu? Iya. Gue nggak begitu kenal sih nama-nama.
Aduh, nggak kenal itu. Gue mah CS-nya mamanya Bedu, tanya aja Bedu. Apa ya sih? Terus? Ya terus lagi sama dia gitu kan. Jadi saat ini proyekannya lagi itu dan itu cukup padet deh gitu untuk syutingnya juga. Jadi memang kadang satu hari satu episode aja gitu supaya juga jangan akhirnya buat gue capean ya gitu. Ya apalagi itu reality show ya gitu. Jadi Reality show? Oh iya, ke rumah artis-artis gitu. Nah ini ntar lu nih gue datengin ya. Kalau deal gue oke. Iya, alhamdulillah. Kalau deal. Mas loh, ini di sini Kan dia ngomong begini. iya. Kan susah lagi jadwalnya. Bisa. Oh bisa, bagus. Gue kalau nggak dagang pasti gue di sini. Bener-bener. Ih, luar biasa ya. Gue liat lo tuh ya pagi-pagi gue abis sholat subuh. Gue lagi ini TikTok gitu ya. Ada dia lagi jualan. Terus lu beli nggak? Enggak sih. Ruben, ya Allah jam segini lo masih. Itu aku bilang, oke, mau kita bahas gitu. Berbeda, kalau Bekti itu intinya adalah dia harus di TV Ya, atau dia harus jadi pembawa acara. Kalau gue di mana ladang yang di situ ada duit, gue mah yang penting duit. Iya, bener. Karena buat saya itu jauh dari kata jadi orang terkenal tuh nggak ada kepikiran. Buat saya itu udah nggak ada. Intinya gue mau duit, makan lu terkenal, kalau nggak ada duit juga apa. Iya, bener. Ya, jadi ketika ada hal yang kayak gitu tuh, apa iya itu ada duitnya. Jadi gue tuh orangnya di menelusuri. Sama lo makanya Ada. beneran. Ada. Kalau mau capek ya. Iya, mau Ben. Itu capek doang duitnya sama gua mau. Nah itu yang aku bilang, Bekti itu aku salut banget ya. Sahabat aku yang menurut aku hebat banget kinerjanya itu Bekti, Irfan Hakim. Betul. Itu Irfan Hakim lebih gila lagi dia. Gokil Iya, sih itu. hewan-hewan ini semua gitu ya. Nah, Bekti, ketika lu sekarang udah kembali lagi pulih ya, ya dan orang pasti menunggu Bekti kembali lagi nge-MC wedding, nge-MC lagi, dan sudah dipastikan ya, gua udah pulih. Ya. Selebihnya tinggal perawatan Kecil gitu. kecil-kecil doang. Betul. Gitu ya. Kayak kontrol gitu ya. Kemarin sih udah kontrol gitu. Alhamdulillah kata dokter semuanya udah oke banget, dia bilang ini ntar bulan depan kontrol lagi gitu. Ya tinggal ini Yung sih mata aja yang maksudnya kalau burem yang sebelah kiri itu aja tinggal itu aja dan pusing dikit-dikit itu sih. Ya mungkin kan itu bisa dianggap pemulihan lah. Ya betul. Ya kan? Betul. Semakin hari semakin lu makan yang enak, makin ini itu bisa jadi juga karena pola lu juga nggak bagus, terus lu diet. Lu sempet diet kan? Enggak, kayaknya gua nggak diet. Udah lupa ingetannya. Pakai itu suntikan waktu itu. Iya kan? Iya. Aktivitas umurnya udah makin bertambah, lupa. Iya kan? Iya, betul. Dan olahraganya juga jarang. Betul. Itu. Ya, tapi ini pembelajaran pasti tidak hanya untuk Bekti, tapi untuk kita semua yang menonton gitu ya. Betul banget. Apapun itu ya harus sadar diri ya, kemampuan kitanya. Ya, dia gini ya. Jangan mau menjadi diri orang lain. Betul. Iya kan? Betul. Itu sih yang aku pelajari ketika waktu aku lagi sakit kemarin tuh. Ya. Gue tuh paling waktu di Jakarta ya di ICU berasa. Tapi waktu di Singapura tuh kan gak ada yang nemenin kan. Betul. Gue cuman sama si Jordi doang, terus ada beberapa ruangan yang akhirnya nggak bisa dia masukin, dia cuma nganterin doang. Aduh, itu gue makin stres. Gue kan ngomong nggak bisa. Ini gimana ya? Tapi adik gue udah atur semuanya kan, gitu. Dan di saat itu kayak aduh, ini apa jangan-jangan dia malaikat ya? Otaknya tuh udah ngawang-ngawang Bekti kan, karena nggak ada orang yang kita kenal kan. Satu pun nggak ada orang yang kita kenal. Pokoknya tiba-tiba suntikan, hilang kan. Iya kan? Jadi penanganannya tuh ya cepat sekali pada saat itu gitu. Makanya ngerasain banget di situasi yang sendirian, ya terus orang nggak bisa berkunjung, orang nggak bisa ini tuh ngerasain banget. Tapi Bekti jauh lebih dahsyat cobaannya. Bekti jauh lebih, ya akhirnya menjadi indera Bekti yang kuat seperti sekarang ini gitu ya. Dan Bekti, ini apa pembelajaran yang lo paling dapet dari semua kejadian ini? Baik sisi rumah tangga ataupun lo sakit. Ya, untuk sakit ini sih pembelajarannya luar biasa banget sih. Banyak tentunya kayak dari segi kesehatan sebenarnya gitu. Pekerjaan itu kalau kita terlalu ngoyo gitu ya, terlalu
gue orangnya soalnya nggak enakan kan. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan tersebut terus gue tolak, kayaknya tuh rasanya tuh nggak enak banget gitu. Walaupun harus gue sempetin kayak gitu tuh gue pasti akan mencoba untuk memenuhi apa yang mereka mau gitu untuk pekerjaan tersebut gitu ya. Bahkan kadang sebut sampai pokoknya siaran pagi, terus ntar meeting kayak atau ada pekerjaan, terus baru ada yang acara syuting tuh jam 11 sampai jam 1 itu gue jabarin karena udah nggak ada waktu lagi untuk bisa diambil jam 1 sampai jam 1 pagi ya. Terus pulang sebentar terus langsung siaran pagi gitu. Jadi ya itu mungkin bisa menjadi apa namanya kita bisa kecapean, bisa jadi pikiran, terus ya akhirnya keluarga pun takutnya bisa terbengkalai ya gara-gara itu. Akhirnya Tapi kan keluarga juga butuh duit, kalau lo nggak ada itu duit. dia, tapi ya terlalu ngoyonya itu akhirnya mungkin forsir pikiran, beban itu bisa jadi apa namanya Tekanan sendiri itu ya. Iya, jadi penghalang tersendiri, akhirnya sakit kan? Ya. Pecah pembuluh darahnya itu gara-gara Nggak ketampung seperti itu. semua itu. Betul sekali itu karena semua mungkin beban Ya. tentang keluarga mungkin, pekerjaan mungkin gitu ya. Jadi ngebuat kita jadi semua bertumpuk. Itu tanggung jawab, pokoknya tenang aja, semuanya tenang aja. Aku pasti bisa handle kayak gitu. Padahal kan ada tim ya, ada apa semuanya gitu. Kayak gitu. Ini sebenarnya aku nggak pertanyakan ke Bekti, tapi boleh dijawab, boleh enggak. Ya. Aktivitas yang padat di usia yang sudah cukup banyak. Bekti, kayak gue nih, Ya. sekarang lagi nggak mau ngambil acara malam dulu nih. Ya, karena satu dan lain hal, anak gue udah bawel banget nih. Dan terus gue lagi nggak mau melewati momen-momen golden momennya dia. Ya. Gitu ya. Gue nggak mau cuma dapat by video. Gue maunya yang ngambil itu harus gue. Apa juga harus gue lihat gitu. Jadi ngerti banget yang kita butuhkan tuh duit. Ya. Tapi kan golden momennya dia tuh kayaknya buat gue tuh penting. Ya. Tapi di satu sisi lu penting juga sama duit. Ya. Itu pilihan yang sebenarnya sulit untuk semua para pencari nafkah atau tulang punggung. Dua sisi mata uang gitu Iyalah, ya. Sama-sama. pasti. Kanan butuh, kiri butuh. gitu. Tapi ya akhirnya yang dimenangkan lagi duit. Ya benar, karena semuanya harus dibayar. Ya, nggak ada kalau kita ada waktunya bayar listrik. Ntar dulu ya, gue soalnya nggak enak sama anak gue nih, gue mesti nganterin. Nggak ada. Putus ntar tuh listrik. Putus ya. Tapi akhirnya itu menjadi pilihannya Bekti. Iya. Apakah itu yang tidak terlintas di pikiran lu untuk bareng sama anak karena lu harus menghabiskan waktu banyak di luar karena nggak betah di rumah, ya? Kan banyak nih simpang siurnya nih. Udah di usia lu kayak gini lu nekat banget kerjanya kan sampai jam segitu kan? Betul. Itu sih gila, sih dahsyat banget. Iya. Sampai jam 1 selesai. Dan rumah lu kan sekarang kan deket banget ya Bekti ya. Jadi rumahnya deket banget tuh Bekti. Jadi lu lintasan perjalanan lu pulang aja udah makan waktu. Betul banget. Itu dia yang pastinya ya itulah kecapeannya pada saat titiknya itu udah nggak kuat lagi untuk menampung gitu ya segala macam pikiran, terus kemudian tanggung jawab gitu kan ya. Ya pastinya untuk anak, untuk keluarga itu pasti makanya gue pikirin juga gitu. Nah jadinya ya itu overload ya gitu ya mungkin ya. Terus ya kecapean kan nggak cuma dari fisik tapi juga mungkin dari capek hati juga bisa loh Bekti. Itu dia. Ya kan? Iya, capek hati juga gitu. Sama Sama siapa? capek hatinya. Sama semua hal. Iya, sama semua hal. Sama semua hal. Ya. Rame lagi deh. Bener. Dan Bekti, ini semuanya sudah berubah dan ngelihat Bekti aku seneng banget dia udah bisa kembali ketawa lagi. Jadi untuk semua para klien ya tolong udah langsung hubungin Roy ya. Yuk, ya tolong. udah deh. Ya. Bekti udah oke banget nih. Roy, bisa nomornya cincang ya. gue kasih tahu sini boleh? Harga semua udah ya jangan turun tapi minimal nggak naik lah ya. Ya, Ya stabil, yang stabil, jangan turun. Sama aja kok nggak ada Oke. perubahan. Tetap lucu. Dia lebih lucu lu apa Hendrik Chandra? Ya gue lah. Berarti udah sehat. Kalau dia udah marah udah sehat. Dan Bekti, ini ada yang harus lu pilih. 3 warna yang ada di sini. Kira-kira lu mau pilih yang warna apa?
hijau kayaknya ya. Hijau, warna orange uang kan, gitu kan. Uang ya. Oke. Lo minum dulu. Boleh. Air putih doang nih. Ya lu mau apa? Apaan kayak teh manis Ntar kayak. kalau ada apa-apa, gue lagi yang kena. Iya bener. Udah air putih aja. Ya, Tenang. ya tenang. Bukti, ini seandainya bisa balik ke masa lalu, mau memperbaiki pola hidup lo, atau memperbaiki kisah cinta lo? Dari kayaknya gue yang pola hidupnya dulu deh. Ada dari pola hidup tentunya kita pastinya bisa akhirnya pola hidup itu bisa nyambung ke percintaan kita juga gitu. Karena pola hidup kita bagus, sehat, ya kan? Terus akhirnya bisa mengatur semuanya. Akhirnya bisa mengatur secara percintaan dengan keluarga, dengan istri. Terus Udah nggak istri kan? ya kan lu suruh ngulang kan? Oh iya, oke. Terus? Istri. Iya bener. Terus? Lupa ya, nggak apa-apa kemarin dia katakan. Iya kan dia ngulang, kan lu bilang terus, ngulang kan? Iya, terus? Jadi kalau misalkan gue bisa mau pola hidup gue baik, ya pastinya juga keluarga baik gitu. Nggak jadi kayak gini gitu. Jadi ya pokoknya baik pola hidup, pola pikir yang sehat. Ya. Ya kisah percintaan juga jadinya sehat. Betul, Gitu ya. betul banget. Oke, Bekti. Ya. Satu pertanyaan, lu pilih. Ya ini dari gua sebelum closing sih. Seandainya ada pilihan di situasi yang sekarang ini, lu boleh jawab, boleh enggak, lu hanya boleh bisa tertawa, lu mau jawab juga boleh, terserah. Ya, karena mungkin gua nggak bisa memberikan pesan-pesan dalam episode kali ini ya. Lu udah jauh lebih banyak belajar daripada gue. Kalah, gitu ya. Sama-sama. Oke, pilihannya. Seandainya disuruh memilih oleh netizen, oleh siapapun sekeliling lo, pemirsa di rumah, atau mungkin ya apapun itu yang ada, yang mungkin lu sering temui gitu ya. Seandainya lu suruh pilih, lu pilih siapapun, keluarga ya Bekti ya. Balik lagi bersama istri atau manajemen, istri atau manajemen. Lu nggak jawab nggak apa-apa. Kalau gue jawab sekarang, Iya. itu sih gampang banget untuk jawab ya. Saat ini sih gue untuk kalau bisa balik sama istri. Karena dengan kita bisa kembali dengan istri, kita menata kehidupan. Karena dari sebuah kehidupan dengan suami istri itu adalah sebuah manajemen kecil tersendiri gitu ya. Dengan keluarga kita menata misalnya keuangan, kesejahteraan kita, rasa sayang kita, perhatian dan segala macam. Istri yang akan mengatur dari A sampai Z. A sampai Z-nya kita gitu. Itu belajar dari situ dulu. Terus kemudian akhirnya kita bisa mengatur sebuah manajemen yang mungkin di luar itu, entah itu mungkin punya kantor sendiri kayak atau apa kayak, itu nanti kita bisa memimpin sebuah perusahaan gitu misalnya. Dan itu semua berawal dari rumah. Dari rumah kita bisa memanage rumah dengan baik. Nantinya insya Allah di luaran pun kita juga bisa baik. Jadi pengennya Pilih lah itu tadi istri. ya. Oke. Baik, jadi dari doa
rezeki dari keluarga gitu ya, bisa betul. mengalir semuanya gitu. Ya maksudnya, amin, Bekti. bener banget itu. Oke. Setuju gue. Baik Bekti, makasih banyak ya. Makasih banyak. Sukses terus waktunya. pokoknya buat Bekti kembali menghibur kita. Amin. Untuk semua para klien udah tolong hubungi ya. Iya, dah. Tolong ya, Bekti udah is back nih. Ya. Jangan kebanyakan teriak dulu. Back is back. Iya, iya kan jangan kebanyakan teriak dulu. Apa tuh? Jangan kebanyakan lu teriak Oh dulu. iya, iya benar. Kalau udah dibayar baru teriak. Ya. Bayar baru teriak gitu. Jadi kan on fire kan? Itu dia. Iya kan? Ya. Udah tolong ya. Iya. Kalau untuk klien-klien harga jangan turun, tolong tetap stabil. Iya, Ya, stabil. kalau ada rasa nggak enak dikit ya naikin lah. Iyalah Ya kan? gitu kan udah tahu lagi lagi begini gini. gitu masa tega banget diturunin harga. Sampai jumpa, bye.